Tuhan berkati Bu Fuki. Ya, sebelum kita masuk dalam firman, mari kita sekedap menundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Minta kuasa Roh Kudus supaya Roh Kudus boleh menerjemahkan firman Allah ini sehingga kita bisa memahami, mengerti apa maunya Tuhan. Ya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu melalui Zoom ini. Ini semua adalah anugerah-Mu. Tuhan sudah memberkati anak-anak-Mu, hamba-hambamu yang bergabung di Zoom. Sepanjang hari kami boleh beraktivitas bersama Tuhan. Dan kami boleh istirahat dan kami beribadah kepadamu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Maka sertai pelayanan kami malam hari ini. Ibadah kami, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Di mana sebentar lagi Tuhan, kami mau dengarkan akan firman-Mu, karena kami tahu, kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan dan semangat bagi kami untuk terus menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami melalui kesaksian, melalui puji-pujian yang kami sembahkan kepadamu. Dan saat ini kami mohon berkati kami melalui firman Allah, yang sebentar lagi hamba-Mu sampaikan. Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu. Hingga firman Allah yang sampaikan bukan berasal daripada hikmat manusia, bukan berasal daripada pengetahuan ilmu manusia, tapi berasal daripada Roh Kudus yang membuat kami semakin dekat, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-hamba Tuhan, umat-Mu yang ada di Zoom ini, hingga kami boleh Tuhan menjadi sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, Allah kami yang hebat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu yang ada di Zoom. Apa kabar sepanjang hari ini? Saya percaya kita semua sehat-sehat. Amin. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Ya, Amin. Bapak Ibu, kita semua ada sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Ada ketenangan hidup daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam ketenangan hidup, di dalam perjuangan kita dalam dekat dengan Tuhan, ada sesuatu yang ingin menghalangi kita untuk tetap semangat di dalam Yesus. Kita semua punya cita-cita, punya program yang harus kita capai. Tetapi ingat Bapak Saudara Tuhan, ada hal-hal yang membuat kita putus asa, ada hal-hal yang membuat kita cepat menyerah dengan situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu, kita akan melihat firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata, janganlah mudah menyerah. Sekali lagi saya katakan, janganlah mudah menyerah. Kita baca satu ayat firman Tuhan di dalam Markus pasal 10, ayat yang ke-48. Bapak Ibu, saya bacakan kepada kita. Ya, ada rici-rici itu ya, apa itu ya? Ditutup dulu ya moodnya itu. Supaya fokus ya. Ya, kita akan melihat di dalam Markus pasal 10 ayat 48. Saya bacakan kepada kita dan Bapak Ibu memperhatikan ya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Sekali lagi, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, Bapak Ibu, cerita firman Allah ini adalah seorang yang buta namanya Bartimeus yang pekerjaannya adalah seorang pengemis. Nah, Bapak Ibu, dia punya tujuan, dia punya program, dia punya kerinduan supaya dia bisa melihat, bukan mendapatkan uang. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, yang Bartimeus rindukan terjadi dalam hidupnya bukan dapat banyak uang, tetapi dia boleh melihat kembali. Dan bagaimana bisa Bartimeus mencapai cita-citanya seperti itu?
Bapak saudara tua, kita akan melihat ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, sampai apa? Ayat yang 46, ya, ayat yang 47 nanti ada di sana saudara Tuhan. Bagaimana Bartimeus ini ya supaya ya dia sembuh. Bapak Ibu saudara Tuhan, di dalam kerinduan Bartimeus ada orang-orang yang menghalangi dia supaya apa yang dia rindukan, apa yang dia mau dalam hidupnya tidak akan terjadi. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kita akan melihat di dalam ayat yang 46. Saya bacakan kepada kita, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus, anak daripada Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini langkah yang diambil oleh Bartimeus untuk mendapatkan apa yang dia rindukan. Tentunya supaya dia bisa melihat kembali. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, Bartimeus tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai program, untuk mencapai apa yang dia rindukan terjadi dalam hidupnya. Nah, kita sebagai manusia, saudara Tuhan, saya percaya kita punya cita-cita, kita punya program ke depan, supaya di keluargaku, supaya di dalam pelayananku terjadi seperti ini. Dan ingat baik-baik, saudara Tuhan, untuk mencapai garis finish itu, untuk mencapai cita-cita itu tidak semudah untuk mengembalikan telapak tangan, saudara Tuhan. Ada hal-hal yang membuat kita kecewa, ada hal-hal yang membuat kita putus asa, ada hal-hal yang membuat kita menyerah. Saya ambil contoh, saudara Tuhan. Kami di dalam pelayanan yang baru saya rintis kurang lebih 6 bulan lebih, saudara Tuhan. Dari awal saya merintis, ada banyak hal-hal yang membuat saya menyerah. Ada hal-hal yang membuat saya mengambil keputusan untuk tinggalkan pelayanan ini. Yang pertama, saudara Tuhan, kendaraan yang kami pakai tidak sesuai dengan jarak yang kami tempuh. Ya, saudara Tuhan, terus apa yang kami dapatkan di sana nihil sama sekali. Nah, saudara Tuhan, dan ini adalah suatu tantangan, halangan untuk bisa tidak tercapai visi dan misinya Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Akhirnya saya merenung suatu saat saudara Tuhan, dan Tuhan berbicara bahwa itu adalah sengaja saya untuk menempatkan kamu di sana untuk melawat mereka. Bapak Ibu coba bayangkan, jemaah di sana saudara Tuhan, jemaah yang sudah lama tidak pernah ibadah. Ada yang 9 tahun, 8 tahun, 10 tahun, dan ada satu keluarga terlambat sedikit kami masuk di daerah ini, ada mereka sekeluarga 5 jiwa pindah agama Islam. Bapak salah itu aku saya kunjungi, dia berkata, Pak Pendeta terima kasih. Kami sudah ngambil keputusan, tidak ada yang melayani di sini. Kami sudah ngambil keputusan untuk pindah agama. Nah, Bapak salah Tuhan, saya tidak tahu mengapa mereka di sana tidak pernah ibadah. Mengapa di sana mereka ingin keluar dari Kristen. Tapi setelah saya berdoa kepada Tuhan, maksudnya Tuhan, dan Tuhan berkata, aku sengaja menempatkan kamu di sana. Jemaah yang ada di sana sedang berteriak-teriak minta tolong. Mereka akan tenggelam, mereka akan mati, mereka akan hilang. Dan teriakan mereka itu sudah sampai di telinga saya. Dan saya utus kamu di sana untuk melawat mereka. Bapak salah Tuhan, saya tersentak pada saat itu, saya katakan siap Tuhan. Saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan meninggalkan mereka. Ada banyak orang-orang yang berkata di sana, tidak boleh Pak Pendeta Sony melayani di sini. Di sini sudah ada gereja. Mundur aja Pak Sony, berhenti aja Pak Sony. Tapi yang salah Tuhan, saya selalu bergumul dalam doa kepada Tuhan. Dan sampai sekarang saya tidak akan menyerah. Aku bilang sama jemaah dan orang-orang yang menghalangi saya tidak bisa menyerah, saya tidak bisa meninggalkan jemaat.
jemaat sedang binasa, jemaat sedang mau tenggelam, dan Tuhan tempatkan saya di sini untuk melayani mereka. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau kita memiliki satu cita-cita, kita memiliki satu tujuan yang harus kita capai, Bapak Ibu tidak bisa berjalan dengan lancar. Ada tantangan, ada yang harus kita lewati. Ya, bangsa Tuhan. Dan firman Allah berkata, sekalipun Bartimeus ini dilarang untuk berteriak, dihalangi untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan, Bartimeus berkata, semakin dia berseru, semakin berseru dengan keras kepada Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku. Lah Bapak Ibu saudara Tuhan, mungkin ada pelayanan kita yang dihalangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak senang dengan kita. Ya, jangan benci dengan mereka, jangan marah dengan mereka. Kita melihat di sini saudara Tuhan, Bartimeus tidak akan marah, tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus kepada orang yang melarang dia saudara Tuhan untuk berteriak. Dia tetap semakin keras. Kita akan melihat saudara Tuhan. Ya, di situ dikatakan semakin keras bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, bangsa Tuhan, jangan berhenti apapun. Ya, mungkin orang memfitnah kita, mungkin orang menghalangi kita dengan berbagai cara mereka. Jangan menyerah. Ada Tuhan di pihak kita, ada Yesus di pihak kita yang sanggup menjawab. Ya, dengan semangat Bartimeus, hati Yesus tergerak, berkata kepada murid-muridnya, panggillah dia, ya, panggillah dia, biar aku bertemu dengan dia, apa yang dia mau terjadi dalam hidupnya. Nah, setelah dia dipanggil oleh murid-muridnya, Yesus berkata, apa yang aku harus perbuat kepadamu Bartimeus? Nah, di situ dia curhat kepada Tuhan, salah Tuhan, dia sampaikan apa yang dia mau, apa yang dia rindukan terjadi dalam hidupnya. Bukan dia berkata supaya aku dapat duit, supaya aku banyak pemasukan. Karena mataku buta Tuhan Yesus, aku dapat banyak duit, kasihkan aku uang. Bukan bangsa Tuhan. Ya, kebutuhan Bartimeus pada saat itu bukan terletak di uang, tapi kebutuhannya adalah matanya melek, matanya itu terbuka. Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Walaupun kita nangis-nangis kepada Tuhan, salah Tuhan, menjeri-jeri kepada Tuhan. Ya, dia bertanya kepada saya dan saudara pada malam hari ini, masalahmu apa? Ya, apa perjuanganmu? Apa yang aku harus lakukan untukmu? Nah, di situ kita akan curhat kepada Tuhan. Lah bagaimana supaya bisa Bartimeus ini salah Tuhan bisa mencapai, ya, apa yang dia mau dalam dirinya, dalam hidupnya? Yang pertama kita akan belajar bersama-sama. Ya, bagaimana supaya tidak mudah menyerah. Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita akan membaca bersama-sama saudara Tuhan di dalam firman Allah. Kita akan membaca di dalam Markus pasal 10 ayat 47. Coba Ibu Lydia mungkin bisa baca, Bu. Ini langkah pertama yang dilakukan oleh Bartimeus untuk mendapatkan apa yang dia mau. Ya, saudara Tuhan, teriakannya tidak akan sia-sia walaupun dihalangi semua orang. Dia berkata, diam kamu. Tapi dia tidak mau diam. 47, Bu Lydia. 10 ayat 47, demikian Iya, Bu. firman Tuhan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, yang pertama Bapak Ibu salah Tuhan, supaya kita bisa mencapai apa yang kita rindukan terjadi, supaya kita tidak cepat putus asa, supaya kita tidak cepat menyerah salah Tuhan. Bartimeus sedang mendengar bahwa Yesus itu lewat. Nah, Bapak Ibu, yang pertama harus mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Firman Tuhan itu adalah kemampuan kita untuk bisa kuat di tengah-tengah badai. Karena iman kita itu masalah Tuhan bisa muncul, bisa datang karena pendengaran akan firman Tuhan. Lagi Bu, satu ayat Bu, Roma pasal 10 ayat 17. Bartimeus mendengarkan firman Allah, mendengarkan Yesus lewat pada saat itu. Dan timbul imannya kepada Tuhan. Roma 10 17.
Roma 10 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, bangsa Tuhan, kekuatan kita hanya terletak di firman Allah. Ya, kekuatan kita hanya terletak pada Yesus. Tidak ada lagi yang bisa memberikan kita kekuatan yang membuat kita semangat selain daripada firman Allah. Karena bila kita mendengarkan firman Allah, maka iman kita timbul. Ya, kekuatan kita bisa pulih kembali. Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak godaan, bangsa Tuhan, kembali ke firman Allah. Firman Allah jawaban hidup kita. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Bartimeus setelah dia mendengarkan Yesus lewat, masalah Tuhan. Yang kedua, dia selalu berseru dan berdoa di dalam nama Yesus orang Nazaret. Ya, di dalam 47 bagian A, mulailah ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ya, Bapak Ibu salah Tuhan. Sekalipun ada tantangan yang dia harus lewati, dia berseru kepada Tuhan, orang Nazaret. Ya, Bapak salah Tuhan, itu kuncinya Bapak Ibu. Yesus orang Nazaret. Ada banyak sekarang ini salah Tuhan yang mengklaim Yesus. Ya, ada banyak Yesus di sini, banyak Yesus di sana salah Tuhan. Tapi Bartimeus berseru hanya kepada Yesus orang Nazaret. Yesus Kristus suara juru selamat. Ada mengaku-ngaku dia Yesus, ngaku-ngaku dia Nabi yang salah Tuhan. Tapi saya kata kepada kita, kita hanya berdoa hanya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah mati di kayu salib, di mana nanti tanggal 15 April kita akan memperingati, kita akan mengingat bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib yang disebut Jumat Agung. Dia disalibkan di sana salah Tuhan, ya. Dia akan ditampar, diludahi pada waktu itu, akhirnya disalibkan di kayu salib sampai dia berkata sudah selesai. Sampai tidak kuat salah Tuhan, dia menanggung dosa-dosa umat manusia seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit, ya, dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan setelah 50 hari dia akan naik ke surga. Ya, salah Tuhan, dia memperlihatkan dirinya di dalam dunia selama 40 hari. Nanti kita akan belajar ke depan. Kenapa Yesus tidak harus naik ke surga? Kenapa dia harus memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari? Apakah tidak cukup 1 hari, 2 hari memperlihatkan dirinya bahwa aku adalah Yesus, aku adalah Mesias yang sudah disalibkan mati? Kenapa harus 40 hari? Ya, dan dia naik ke surga salah Tuhan. Dan nanti hari ke-50 dikatakan hari Pentakosta. Kenapa? Nah, kita akan belajar nanti ke depan, Bapak salah Tuhan, ya. Ya, Bartimeus, kita kembali ke Bartimeus. Bartimeus berdoa kepada Yesus. Ya. Sekalipun orang yang melarang Bartimeus untuk tidak berteriak, ia semakin semangat untuk berteriak, minta pertolongan dan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Sekalipun orang menghalangi dia, menyuruh diam, dia tidak dengarkan, bangsa Tuhan, dia tidak merespon itu. Dia selalu maju, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Mungkin bangsa Tuhan yang membuat kita mundur, membuat kita menyerah. Kata-kata orang di sekitar kita, saya katakan jangan kita dengar. Tutup telinga. Ya, Tuhan kasih kita tangan 2, kuping kita 2. Gunakan tangan untuk menutup semua kedua kuping supaya kita tidak mendengar hal-hal yang membuat kita cepat menyerah, membuat kita mundur. Ya, tutup telinga bangsa Tuhan supaya kita tidak dengar apapun masalah-masalah di sekitar kita. Seperti Bartimeus, dia semakin berseru kepada Tuhan, mau menghalangi aku, mau suruh aku diam, masa bodoh. Ya bangsa Tuhan, yang penting saya bisa bertemu dengan Yesus. Saya bisa mencapai apa yang saya rindukan, supaya saya bisa melihat. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, ya. Apapun masalah kita hadapi, jangan menyerah. Ya, jangan mudah menyerah, berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kita. Ya, dan ketiga ayat 49, Bu, coba Bu. Ini yang ketiga yang dilakukan oleh Bartimeus supaya dia bisa sembuh. Ya, Markus 10 tadi 49. Markus 10 ayat 49. Ya.
Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Ya, di situ dikatakan sama Tuhan, ya sekalipun yang memanggil dia ini orang yang melarang tadi, tapi karena Yesus berkata kepada mereka, panggillah dia, maka mereka mengerjakan itu sama Tuhan. Walaupun hati mereka, waduh, ya kenapa Yesus ini menyuruh saya untuk menyuruh dia diam supaya dia bisa berhenti. Bapak salah Tuhan, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ya, masalah-masalah kita hadapi, serahkan kepada Tuhan. Maka dia berkata, suruh dia berhenti. Ya, suruh memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu dan berdirilah. Yesus memanggil engkau. Bukan muridnya memanggil Bartimeus, Yesus, bangsa Tuhan. Kita lanjut ke ayat ke-50. Silakan Bu, ayat 50. Ayat yang ke-50, demikian bunyinya. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ya, setelah murid-muridnya memanggil dia, menyuruh dia untuk berdiri, untuk bisa bertemu dengan Yesus, maka jubahnya ya akan ditanggalkan. Dan dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Nah, Bapak Saudara Tuhan, kita harus bergerak, kita harus bekerja, kita harus berbuat sesuatu untuk datang kepada Yesus. Salah satu cara kita malam hari ini, kita datang kepada Yesus, berdoa kepada Yesus, meminta kepada Yesus. Ya, bangsa Tuhan. Di situ dikatakan di ayat 52 atau 51, salah Tuhan. Coba Bu, di dalam ayat 51, Bu. Ayat 51, Markus 10 ayat 51, Bu. Ini ayat terakhir, Bu, kepada kita. Ada, Bu? Markus 10 ayat Yesus saya baca ya. Ya, silakan Pak. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, setelah dia dikuatkan oleh murid-murid tadi dan dia pergi kepada Yesus, dan setelah dia bertemu dengan Yesus, Yesus bertanya kepada dia. Ya Bapak Ibu salah Tuhan, di situ dikatakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Malam hari ini bangsa Tuhan, apa yang kita mau curhatkan kepada Tuhan, beritahukan kepada Tuhan melalui doa. Ya, bangsa Tuhan. Artinya bangsa Tuhan yang terakhir yang dimiliki oleh Bartimeus mendapatkan apa yang dia mau, dia memiliki iman yang kuat. Dia memiliki iman yang tidak sembarang iman. Sampai Yesus berkata kepadanya, apa yang aku harus lakukan bagimu, Bartimeus? Dia bilang apa? Bukan dia mendapatkan uang, bukan dia mendapatkan pujian, tapi dia berkata, supaya aku melihat. Nah, Bapak salah Tuhan. Ayat terakhir 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, Bapak salah Tuhan, dengan iman kita kepada Tuhan saat ini, dia bertanya kepada saya dan saudara, kepada hamba-hamba Tuhan, apa yang aku harus lakukan bagimu, Pak Sony? Apa yang aku lakukan kepadamu, Pak Tommy? Sampaikan kepada Tuhan, dia adalah penjawab ya satu-satunya dalam kehidupan kita. Ya, Bartimeus berkata, supaya aku melihat, Rabuni. Ya, di situ berkata, jadilah apa yang kau mau. Jadilah imanmu menyelamatkan engkau. Dan saat itu juga Bartimeus bisa melihat kembali. Jadi dia akan memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan, dan akhirnya dia mengikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam menghadapi situasi, kondisi, ya pada saat ini yang salah Tuhan, ya, baik itu kondisi negara Indonesia,
ya kondisi kita secara pribadi dalam rumah tangga, mungkin suami, istri, anak-anak membuat kita mundur dalam melayani Tuhan, membuat kita menyerah. Masalah Tuhan, saya katakan dengan tema pada malam hari ini, jangan mudah menyerah. Datanglah kepada Tuhan, ya, sampaikan kepada Tuhan, kunjungi Tuhan pada doa, melalui doa. Berdoalah kepada Dia yang sanggup membuka jalan bagi kita, yang sanggup memberikan kita kekuatan untuk tetap semangat dalam melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara, itu ada 3 rahasia untuk tidak cepat menyerah. Yang pertama adalah ya mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan. Setelah itu yang kedua, setelah Tuhan berdoa dalam nama Yesus, jangan di dalam nama siapa-siapa. Yang ketiga, milikilah iman yang kuat, yang tidak hanya sekedar iman. Ya, bangsa Tuhan, ada banyak orang beriman kepada Yesus, tapi juga beriman kepada dukun. Saya katakan, jangan lagi berdoa, jangan lagi beriman kepada siapa-siapa. Beriman hanya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu yang sungguh hebat, yang sungguh luar biasa, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat untuk mencapai cita-cita kami, untuk mencapai Tuhan Yesus apa yang kami mau, supaya kami Tuhan tetap kuat dan tidak cepat menyerah. Bapa di surga, Engkau meteraikan firman Allah ini, agar kami tetap menjadi pemenang di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami tahu bahwa dengan mendengarkan firman Allah, iman kami timbul bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami hanya berdoa hanya kepada Yesus, Sang Juru Selamat kami, Sang Sumber berkat bagi kami, yang memiliki kehidupan kami. Dan kami boleh memiliki iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan selama ini. Kalau ada hal-hal yang tidak Engkau inginkan bagi kami, yang membuat kami Tuhan cepat mundur, cepat Tuhan Yesus menyerah. Tuhan, biarlah malam hari ini firman-Mu ini yang menguatkan kami. Dan kami tetap maju, tetap semangat untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Oke Bu, saya serahkan sama Ibu Lydia. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhannya. Mari Siap, kita siap. masuk di doa syafaat. Saya mau berdoa buat setiap anggota yang sudah hadir. Kemudian doa berikutnya, doa untuk para hamba Tuhan, para dan gereja-gereja, serta ke bangsa dan negara. Saya minta kesediaan dari Pak Pendeta Tommy. Ya, jangan Bu, aku minta bantuan doa, sudah mulai mengerjakan pendirian gereja Bu. Mereka pasang pahat-pahat kayu Bu. Nanti mungkin pertengahan April ini mereka berdirikan Bu. Minta tolong supaya Tuhan cukupkan dana. Tukang juga diberkati kesehatannya supaya dia bisa bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik. Itu aja Bu ya, dana-dana dibutuhkan bisa dicukupkan oleh Tuhan Bu. Nyanyi Dia mengerti siapa daripada Tuhan. Dana-dana yang dibutuhkan beliau, segala kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang akan mengirimkan para penolong, tangan-tangan setiap kebutuhan demi kebutuhan Tuhan, semuanya tercukupi tepat pada waktunya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati pergumulan untuk pengadaan alat-alat musik juga Tuhan. Ya, benar untuk Tuhan. menopang pelayanan beliau Tuhan. Amin Bapak. Pelayanan beliau boleh semakin hari semakin heran Bapak. Begitu Amin juga pengadaan dana, pengadaan kendaraan yang juga beliau butuhkan Tuhan. Amin. Juga pelayanannya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mencukupkan. Tuhan sendiri yang akan menyediakan Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidur Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menjawab doa-doa kami. Amin Tuhan. Kehendak-Mu dan tepat. Amin Tuhan Yesus. Bapak, saat ini kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu juga Pak Hari
yang juga akan melakukan operasi, kiranya Tuhan juga campur tangan, Tuhan yang akan memberkati setiap tangan-tangan para perawat, tangan dokter, Amin. Amin. obat-obatan serta infus yang akan dipergunakan. Tuhan juga memberkatinya. Tuhan juga Amin. pergunakan kamar operasi. Tuhan memberkati kamar-kamar yang akan dipakai untuk tempat perawatan. Tuhan sendiri yang akan mensterilkan Bapak. Terima kasih. Engkau juga memberkati rumah tangga, istri dan anak-anak, serta orang tua kekasih. Tuhan sendiri, Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih. Saat ini kami juga berdoa Bapak untuk adik kami Marwati. Tuhan, kami tetap memohon kepadamu, Engkau turut campur tangan dalam setiap pergumulan adik kami, di dalam sakit penyakitnya Tuhan. Engkau tetap menguatkan imannya, Engkau tetap memberikan dia pengharapan kepada Tuhan, sehingga di dalam menghadapi penyakitnya, adik kami boleh tetap mengalami sukacita. Adik kami tetap boleh dikuatkan, Bapak. Tuhan, Kau memberkati juga rumah tangganya, memberkati suami dan anaknya. Seluruh keluarga besarnya, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami bersyukur, kami di antara kami, yaitu Bapak Pendeta Tema, Tuhan telah tambahkan 1 tahun kembali usianya, Tuhan. Kiranya Amin. Tuhan tetap memberkatinya, Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna, Tuhan memberikan umur panjang, Tuhan apapun yang menjadi pergumulan dari hamba-Mu ini, Tuhan memberkatinya. Di dalam pergumulannya, baik pergumulan pribadi, pergumulan pelayanannya, baik pergumulan dalam perekonomian rumah tangganya, Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkatinya, dan juga kerinduannya Tuhan untuk mengadakan kendaraan untuk menunjang pelayanan beliau, Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyediakan. Tuhan sendiri yang akan menjawab pergumulan dari hamba-Mu ini. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak. Ada Bapak Pendeta Tommy, Ibu Nita, Ibu Nana, Ibu Ana, dan semua yang kami tidak bisa sebutkannya satu persatu, semua anak-anak-Mu yang tergabung di dalam channel New Life ini, Tuhan. Mungkin di antara kami sedang bergumul dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan menjamahnya, Tuhan memulihkannya secara sempurna. Di antara kami juga bergumul dalam rumah tangga, Bapak, dalam perekonomiannya, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan memulihkan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberkati suami atau istri kami masing-masing, Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami masing-masing. Baik kami, anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya. Tuhan, di antara kami juga mungkin sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan. Kiranya Tuhan mengirimkan pekerjaan. Tuhan menyediakan pekerjaan sesuai dengan talenta yang kami punya saat ini. Tuhan, di antara kami juga mungkin Tuhan bergumul tentang perekonomiannya. Tuhan kiranya membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu yang dari surga, Bapa, untuk memberkati kami masing-masing. Terima kasih, Bapa. Banyak di antara kami yang mungkin memiliki pergumulan yang kami tidak tahu, Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mengetahuinya. Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan memberkatinya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk grup-grup kami yang ada Tuhan, di mana Engkau mengizinkan kami untuk melayani Engkau, Engkau mengizinkan kami untuk melayani saudara-saudara kami, untuk kami bertegur sapa, untuk kami saling mengasihi, untuk kami saling menguatkan Bapak. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan juga memberkati setiap anggota yang ada, memberkati apapun yang menjadi pergumulan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mendukung di dalam doa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di channel New Life, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka masing-masing. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan mereka, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, malam hari ini izinkan kami untuk beristirahat. Biarlah Tuhan kami mohon kepadamu, Engkau mengirimkan pasukan malaikat-Mu yang dari surga untuk membentengi kami, mempagari kami Tuhan, di mana kami bertempat tinggal, di kota-kota kami, di
provinsi-provinsi kami Bapa, untuk kami malam ini bisa tidur dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan izin Tuhan juga besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang terberkati. Terima kasih Bapa, banyak pergumulan kami yang ingin kami sampaikan kepadamu Bapa, namun kami manusia lemah, kami manusia yang tidak sempurna Bapa, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjawab setiap pergumulan demi pergumulan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa permohonan kami hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Silakan Pak Pendeta Tommy. Di hadirat-Mu malam yang baik ini, Tuhan masih bersama-sama menikmati puji-pujian dan bersyafaat kepada Engkau atas pergumulan hidup, pergumulan banyak hal yang saat ini diperhadapkan di depan kami, melihat, rasakan, dan kami tersentuh untuk bersyafaat atas negeri kami Indonesia. Tuhan, berterima kasih kami karena Engkau sudah menjadikan kami anak-anak Tuhan yang berdiri teguh di negara kami tercinta Indonesia. Persoalan adalah Tuhan, sesungguhnya Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh negeri ini. Oleh karenanya kami bermohon kepada-Mu, berikanlah hikmat-Mu atas seluruh pemimpin negeri ini. Apapun yang menjadi mereka, kedudukan mereka dari yang tertinggi ke yang terendah, biarlah kiranya hikmat Tuhan yang memerintah atas diri mereka, memerintah dengan seadil-adil, tanpa memandang bulu, tanpa melihat muka, tanpa melihat kaum suku. Karena kami sadar sepenuhnya bahwa negeri kami memang sangat majemuk, sangat luar biasa. Tuhan memberkati negeri kami Indonesia ini. Kami juga doa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan di seluruh pelosok negeri ini, dimanapun mereka dan dimanapun mereka beribadah. Kiranya Tuhan memberkati keberadaan anak-anak yang ada di negeri kami Indonesia ini, dari Sabang sampai ke Merauke. Demikian pula dengan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan mereka untuk melayani dimanapun Tuhan percayakan mereka untuk melayani. Kami yakin Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk mereka dapat terus mengabdikan diri mereka kepada Tuhan. Ya Kak Gua tuh boleh dia. Baik. Tuhan, kami melanjutkan apa yang sudah didoakan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Tommy. Saat ini kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka melayani Tuhan, dimanapun mereka Engkau tempatkan, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati pelayanan mereka, Engkau memberkati setiap pergumulan mereka masing-masing Tuhan. Engkau
Engkau dan dalam cukupkan setiap ibadah kehidupannya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Menyerahkannya ke pimpinan Tuhan. Aturlah ya Tuhan, supaya semua dapat menjadi lebih baik dan lebih baik. Kami berserah penuh atas apa yang menjadi pergumulan, harapan, cita-cita kami ke depan. Tuhan, segala sesuatu pastilah akan indah pada waktunya. Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup membuka jalan kami yang buntu, hingga kami melihat ada jalan baru yang dapat kami lalui ke depan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati terus pelayanan dan ibadah New Life ini Tuhan, sehingga nama-Mu sungguh-sungguh dipermuliakan. Dan melalui ini semua Tuhan, ada dan banyak jiwa dimenangkan, disembuhkan, dipulihkan, ditolong, dihibur oleh Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami alaskan seluruh doa, permohonan serta syukur kami kepada Engkau. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Silakan Pak Pendeta Sony. Ya, mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, di mana Tuhan sudah menuntun ibadah kami, memimpin kami semua, pelayan-pelayan yang menyampaikan, melayani puji-pujian, melayani Tuhan MC, dan lebih-lebih yang sudah membuka Zoom ini untuk kami. Tuhan berdoa berkati mereka dengan berkelimpahan. Jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Yang sudah melayani doa syafaat juga Engkau berkati dan berkelimpahan. Tuhan, sebentar lagi kami berpisah satu dengan yang lain. Kami tutup Zoom ini. Kami boleh istirahat di tempat kami masing-masing. Bapa sertai kami, tutup dan pimpin kami terus Tuhan. Hingga kami boleh tidur malam hari ini di tempat kami masing-masing dengan tidur nyenyak. Dan tidak kekurangan satu apapun. Dan besok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, dengan selamat dan sukacita. Dan kami boleh beraktivitas bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ada banyak doa-doa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan. Tetapi karena keterbatasan kami sebagai manusia, biarlah Allah Roh Kudus Tuhan Yesus yang sanggup menyempurnakan kepada Bapa di surga. Hingga apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah masuk dalam hati kami, tidak pernah kami duga, kami sangka, Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kami semua yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah kami Tuhan disempurnakan doa kami melalui ibadah malam hari ini dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan bagi kami untuk yang berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada malam hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita arahkan hidup dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan selalu menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu, kepada anak-anakmu dan kepada seluruh keluargamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah Bapak Ibu kita akan tinggalkan dan kita tutup Zoom ini dengan membawa berkat yang sempurna daripada Allah Bapa. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Berkat kasih karunia dan sukacita di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan berkat persekutuan Roh Kudus boleh memberkati kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus Maranatha
datang kali yang kedua menjemput kita ke awan-awan. Marilah kita tutup Zoom ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kau berterima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Terima kasih untuk firman-Nya dan doa-doanya. Amin. Tuhan berkati Ibu Rita kak ini. Ya, Ibu Nita. Ya, Ya, Tuhan berkati Ibu Rita. Maju terus. sama-sama Tetap Pak. jangan mudah menyerah. terima kasih Pak Pendeta Tommy. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak Tommy. Pak Tommy udah Ya, Pak Pendeta Tony. diperbaiki. Malam-malam Pak. Malam Pak. Gimana? Pak Tommy. Ya. Tidak apa besok apa? Masih enggak bagus ya jaringannya. Besok ada apa? Besok ada apa? Nggak bisa. Pamit duluan ya. Ya, Oh ya. iya Bu Nita, Bapak-bapak. terima kasih. Sampai besok pagi. Oh, oke lah, saya telepon. Saya telepon Pierlo ya. Oke, siap. Oh, siap. Telepon. Bisa juga. Oke lah, siap. Oke. No. Oh.